Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftiani Nurul Rahma, NRP 11171171016 dari kelas 4 D4 Teknik Elektronika A. Saya akan presentasi tentang aplikasi dan penerapan K3 pada kapal laut. Kapal laut Kapal laut adalah kendaraan untuk mengangkut barang ataupun penumpang di laut. Pekerjaan yang dikerjakan di atas kapal nyatanya lumayan banyak di Indonesia, dimulai dari kapal tanker untuk usaha perminyakan, usaha logistik dan transportasi laut, nelayan serta penangkap ikan lainnya, shipyard dan lain-lain. Karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan di atas kapal, maka banyak pula resiko yang dapat terjadi di dalamnya. Tentu, resiko itu bisa berdampak buruk untuk pengusaha atau industri atau para pekerja yang berkaitan. Berikut adalah faktor penyebab kecelakaan kapal laut, yaitu 1. Kelebihan muatan, 2. Keadaan cuaca, 3. Medan atau lintasan, 4. Kondisi kapal, dan 5. Kepiawaian nahkoda kapal. Alat keselamatan kerja di atas kapal. 1. Pakaian pelindung, 2. Helm, 3. Sepatu safety, 4. Sarung tangan, 5. Kacamata pelindung, 6. Penutup telinga, 7. Safety harness, dan 8. Masker. Peraturan K3 kapal laut. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di kapal antara lain sebagai berikut. 1. UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 2. Peraturan Menteri nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. 3. SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya tentang persyaratan keselamatan kapal. 4. STCW 1978 amandemen 1995 tentang standar pelatihan bagi para pelaut. 5. ISM Kode tentang Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran. 6. Occupational Health tahun 1950 tentang usaha kesehatan kerja. Hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan kapal laut, yaitu 1. Agar tetap aman, jumlah muatan kapal harus sesuai dengan kapasitas normalnya. 2. Faktor cuaca sangat mempengaruhi perjalanan kapal. Ketika cuaca sedang buruk, sebaiknya menunda pekerjaan kapal laut. 3. Kondisi di laut seperti adanya karang, batuan, dan gunung es juga beresiko mengganggu perjalanan kapal. Oleh karena itu, penting untuk menentukan posisi jalur aman yang bisa dilintasi kapal. 4. Saat berlayar, kapal harus dengan kondisi dan perawatan yang baik. Minimnya perawatan kapal menyebabkan badan kapal rentan bocor dan dapat menyebabkan kapal tenggelam. 5. Nahkoda harus mengetahui kapasitas maksimal kapal sebelum berlayar. Selain itu, kecepatan nahkoda dalam mengambil keputusan juga berpengaruh terhadap kapal yang dikemudikannya. Berikut adalah contoh kasus kecelakaan kapal laut, yaitu kecelakaan laut di Indramayu yang menyebabkan 17 anak buah kapal hilang. Kapal MV Barokah terbalik. Analisa dari semuanya yaitu adanya transportasi laut dapat memudahkan manusia untuk kegiatan sehari-hari serta untuk menunjang produktivitas dan ekonomi negara. Namun, tanpa disadari banyak bahaya yang terdapat pada lautan. Contohnya yaitu kecelakaan kapal. Hal ini tidak hanya akan menyebabkan korban jiwa, tetapi juga habitat ikan ikut terancam. Menurut data dari Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi atau KNKT, mencatat ada 34 kecelakaan pelayaran di Indonesia di tahun 2017. Kecelakaan ini meningkat hampir 2 kali dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebanyak 18 kecelakaan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pengelolaan K3 pada kapal laut sangat penting dan sangat diperlukan karena tingginya angka kecelakaan kapal laut di Indonesia. Ketika para pekerja ataupun penumpang mentaati peraturan tentang K3, maka dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Saran,
Perawatan dan perbaikan berkala sangat perlu untuk lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal atau kerusakan yang fatal ketika kapal digunakan. Lebih memperhatikan beban kapal sehingga tidak melebihi kapasitas spesifikasi kapal. Sebelum bekerja atau berlayar, sebaiknya melakukan pengecekan peralatan K3 yang ada di kapal laut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.